Langkah dalam adat pernikahan atau perkawinan suku etnis Karo berarti meminta jalan untuk mendahului. Adat ngelangkah berlaku untuk laki-laki atau anak perana maupun gadis atau singonda-nguda yang disebut dalam bahasa suku etnis Karo. Dewasa ini, adat ngelangkah sering hanya kelihatan diberlakukan atau dilaksanakan untuk singoda-nguda. Adat ngelangkah untuk seorang gadis atau singoda-nguda terjadi sebagai berikut. Katakan, seorang gadis ingin menikah atau kawin atau berumah tangga. Gadis ini mempunyai seorang kakak yang belum kawin atau menikah atau belum berumah tangga. Dalam adat, si gadis yang ingin kawin harus meminta izin mendahului kakaknya agar tendi kakak tidak tersinggung dan si kakak tetap dalam keadaan sehat dan bahagia walaupun didahului kawin atau menikah oleh adiknya. Walaupun ada unsur kepercayaan lama, pada hakikatnya adat ngelangkah adalah merupakan nahkan kehormatan adat kepada yang lebih tua. Biasanya kepada si kakak, si adik yang melangkah duluan menyampaikan tanda berupa upah yang berbentuk uis nipes. Dewasa ini, uis nipes yang merupakan upah untuk si kakak disediakan oleh pihak Simpo. Upah ini diberikan kepada si kakak dalam acara sebelum pemberkatan ke gereja untuk yang beragama Kristen atau Nasrani, atau sebelum akad nikah bagi yang beragama Islam atau Muslim. Dari segi adat, upah yang diberikan dilakukan pada saat sebelum tukur ipedalan. Apabila yang dilangkahi atau itingkahi adalah laki-laki atau abang, maka upah yang diberikan adalah amak tayangan disertai besi mersik, yaitu berupa pisau tumbuk lada. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana kalau yang dilangkahi atau itingkahi ada 2 orang atau lebih, dan bagaimana pelaksanaan adat ngelangkah? Adat ngelangkah yang dilaksanakan tetap untuk 1 orang, yaitu kakak atau abang langsung dari si gadis yang mau menikah atau kawin, dan pelaksanaan adat ngelangkah tidak berubah. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana adat ngelangkah untuk laki-laki atau anak perana yang mau kawin atau menikah. Sebenarnya dalam adat ngelangkah suku Karo, untuk si laki-laki atau anak perana yang hendak kawin atau menikah atau berumah tangga juga dilakukan apabila dia ngelangkahi seorang kakak atau abang. Hanya saja pelaksanaan adat ngelangkah dilakukan secara internal keluarga karena laki-laki atau anak perana yang kawin tidak meninggalkan keluarganya. Berbeda halnya dengan seorang gadis. Kalau seorang gadis atau si muda-muda kawin atau menikah dan dia ngelangkahi kakak atau abang, maka adat ngelangkah dilakukan dalam runggun adat antara pihak Sinereh maupun pihak Simpo dalam menyampaikan kata-kata maaf dan meminta izin kepada kakak atau abang yang dilangkahi juga. Si gadis menyampaikan kata-kata pamit karena akan meninggalkan keluarganya dan memasuki keluarga Simpo. Karena itu, maka adat ngelangkah dilaksanakan di rumah Kalimbubu. Tidak jarang terjadi penyampaian kata-kata maaf dan minta izin serta kata-kata pamit terlaksana dalam suasana haru disertai dengan air mata. Alangkah baiknya adat ngelangkah perlu dilestarikan dengan mengurangi atau kalau mungkin menghilangkan unsur-unsur atau pengaruh kepercayaan lama bagi sudah yang menganut kepercayaan seperti agama Kristen atau Nasrani, agama Islam atau Muslim. Mengurangi atau kalau mungkin menghilangkan pengaruh unsur kepercayaan lama atau pemena dapat dilakukan baik pada penyampaian upah maupun dalam susunan kata-kata yang disampaikan.